Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur atas nafas kehidupan, hari yang baru dan berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami hari ini. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, mohon pengampunan atas setiap dosa kami, kesalahan kami, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kami rindu mendengar firman-Mu dan kami percaya firman-Mu Tuhan menjadi rema dan kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 11b. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang wanita bernama Debbie Baigri pernah tertembak di wajahnya pada tahun 1990. Saat itu ada perampokan dan ia menjadi korban, namun masih bisa survive. Saat mencoba melacak jati diri pelakunya, kemarahan Debbie menjadi padam. Ternyata pelakunya adalah anak yang berusia 13 tahun, bernama Manuel. Ia tidak mengerti kenapa anak semuda itu harus melakukan kekerasan seperti ini. Ternyata sejak kecil, ibu Manuel adalah pecandu narkoba, dan ia besar tanpa perhatian siapapun. Hal ini yang membuatnya melakukan kriminal di usia sangat muda. Manuel pernah menelepon Debbie dari penjara dan meminta maaf. Dan sejak saat itu Debbie selalu membantu dan memperhatikan perkembangan kasus hukum remaja ini. Meski ia tak bisa membantunya keluar dari hukuman 65 tahun penjara, Debbie telah memaafkan dan berharap suatu hari pemuda itu bisa merasakan kehidupan yang baik setelah dia keluar dari penjara. Kalau maaf terlihat sebagai hal yang paling sulit diucapkan, setidaknya kita masih diberi hati nurani untuk mau memaafkan. Siapapun pasti akan pernah mengalami sebuah kebaikan yang tidak bersyarat, yang ingin mereka bagi, meski itu pada musuh yang paling keji. Dan kebaikan itu pada akhirnya akan berbalik menjadi hal baik bagi mereka yang telah menyakiti kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang mengasihi dan mengampuni adalah ciri kehidupan yang sudah mengalami pengampunan Allah. Seperti yang diceritakan dalam firman Tuhan hari ini, ketika seorang wanita yang kedapatan berbuat tindak asusila dibawa oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ke hadapan Yesus dengan maksud ingin mencobai Tuhan Yesus. Tetapi respon yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus jelas bukanlah respon yang diharapkan oleh mereka yang mendakwa wanita ini. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, boleh pertama kali melempar wanita ini dengan batu." Tetapi akhirnya tidak ada seorang pun yang melemparkan batu, dan justru satu persatu mereka pergi dan meninggalkan Yesus serta wanita itu. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada wanita itu, "Tidak adakah seorang yang melempari batu kepadamu?" Dan wanita itu menjawab, "Tidak ada Tuhan." Lalu Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyatakan bahwa dia kompromi dengan dosa yang dilakukan oleh wanita ini. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan tentang sebuah pengampunan. Yesus tidak menghukum wanita ini, tetapi dia berkata, "Pergi dan jangan berbuat dosa lagi."
Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan Yesus mengandung arti yang sangat mendalam. Yang pertama, agar kita menyadari bahwa bukan hanya diri kita, tetapi semua orang telah berbuat dosa. Jadi, tidak ada hak bagi siapapun untuk menghukum sesamanya atau menghakimi sesamanya yang berbuat dosa. Penghakiman adalah hak dari Tuhan sendiri yang akan menghakimi setiap kehidupan kita, baik ataupun jahat. Yang kedua, agar kita menyadari bahwa pengampunan adalah anugerah Allah tanpa syarat di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, agar kita bertobat dan tidak mengulangi dosa-dosa kita, karena bisa jadi tidak ada lagi kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita berbalik dan bertobat dari dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ingatlah bahwa hidup kita adalah karena anugerah Allah. Pergunakanlah setiap kesempatan yang Tuhan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari tetap waspada dan berhati-hati dalam setiap kehidupan kita, supaya kita tidak salah di dalam melangkah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh menguatkan kami pagi hari ini. Firman yang sungguh indah, di mana Tuhan menyatakan pengampunan yang luar biasa kepada setiap orang yang berbuat dosa. Pengampunan Tuhan adalah pengampunan tanpa syarat, pengampunan yang bersumber dari hati Allah yang penuh kasih, yang menyadarkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang seharusnya layak untuk dihukum, yaitu di dalam kematian yang kekal. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, kami mengalami kehidupan yang baru, mengalami anugerah keselamatan dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini dan kami menyerahkan kehidupan kami, aktivitas kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, dan keluarga kami. Kiranya Tuhan yang akan menopang, memberkati, dan melindungi kami di tengah masa-masa yang sulit, di tengah kondisi yang penuh dengan kesukaran dan tantangan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Anugerah Tuhan senantiasa melimpah bagi kami. Demikian juga hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan hidup mereka, baik dengan kesehatan, baik dengan kondisi keluarga, ataupun perekonomian, ataupun juga mereka yang sedang mengalami duka cita karena suatu hal yang terjadi dalam hidup mereka. Mari ya Tuhan, Engkau Allah yang akan menghibur, Engkau Allah yang akan menolong mereka, Engkau Allah yang akan menyatakan belas kasihan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami sepanjang hari ini dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam sehat dan tetap semangat bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali dalam renungan pagi esok hari. Tuhan Yesus memberkati.